Alhamdulillah, terima kasih Saudari Teh Salma. Semoga apa yang dilantunkannya dapat bernilai berkah dan memberikan dapat menjadi nilai pahala bagi kita semua, baik itu bagi pembaca dan juga kita semua sebagai pendengarnya. Oke, kita masuk ke acara berikutnya yaitu pematerian. Namun sebelumnya kami akan membacakan CV dari moderator kajian hari ini. Baik, pada kajian hari ini kita akan dipandu oleh Teh Putri Hakiki Rizkiani. Beliau lahir di Bandung pada 4 September tahun 2000 dan beliau berdomisili di Sinar Mukti RT 1 RW 2 Desa Sacau Kecamatan Batu Jajar Kabupaten Bandung Barat. Nah, beliau atau bagi teman-teman yang memerlukan atau nanti berkepentingan untuk menghubungi Teh Putri, bisa dicatat nomor beliau dengan nomor kontak 081 802 5 mohon maaf 659 499. Nah, untuk riwayat pendidikan sendiri, beliau merupakan alumni dari RA Husnul Khotimah tahun 2006 sampai 2007. Kemudian di SDN Sinar Jaya tahun 2007 sampai 2013 dan kemudian SMP Darul Falah Cihampelas tahun 2013 sampai 2016 dan SMA Darul Falah Cihampelas tahun 2016 sampai 2019 dan sekarang beliau menempuh pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia jurusan Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, untuk organisasi sendiri, beliau merupakan organisator yang sangat aktif sekali ya, teman-teman. Beliau pernah menjadi anggota Paskibra Yayasan Pondok Pesantren Darul Falah, anggota Pramuka Yayasan Pondok Pesantren Darul Falah, anggota UKM Senam Universitas Pendidikan Indonesia, dan sekarang beliau mengikuti Hima PKH UPI sebagai staf bidang kaderisasi. Nah, untuk pengalaman bekerjanya, beliau pernah menjadi staf magang Bandung Zoological Garden dan juga sebagai staf pengajar di Adinda Bimbel. Nah, langsung saja kepada Teh Putri Hakiki Rizkiani, waktu dan tempat disilakan untuk membimbing jalannya kajian pada sore hari ini. Silakan Teh Putri. Ya, baik. Terima kasih kepada Teteh-Teteh MC. Sebelumnya suaranya sudah terdengar. Cek sound dulu. Sudah, Teh. Alhamdulillah, iya. Iya, betul. Terima kasih sudah memperkenalkan saya. Ya, saya Putri Hakiki Rizkiani yang insya Allah akan menjadi moderator pada kajian hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada hadirin sekalian. Sekarang kita masuk ke sesi yang paling inti, yaitu sesi kajian. Kita mengkaji bersama-sama mengenai parenting, khususnya parenting anak berkebutuhan khusus seperti itu. Nah, dari panitia sendiri ini dari Himpunan Mahasiswa Pendidikan Khusus telah mendatangkan narasumber yang sangat luar biasa yang nanti akan sharing bersama-sama mengenai apa itu parenting, bagaimana cara parenting anak berkebutuhan khususnya seperti itu. Mungkin langsung saja saya sebelumnya akan membacakan profil atau CV dari pemateri kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Nama lengkap Ade Rahmat Gumilar SPD, tempat tanggal lahir Ciamis 1 Oktober 1994, alamat Kampung Tangkil RT 1 RW 5, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. Status perkawinan sudah menikah, pendidikan terakhir S1 Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam di UPI tahun lulusan 2017. Pekerjaan sekarang yaitu guru sejarah kebudayaan Islam di Mandua, Kota Bogor. Moto hidup yaitu untuk meraih ridho Allah. Pada hadirin bisa menghubungi narasumber kita pada kali ini di 0838 2716 2778 atau 085295 302394. Adapun riwayat pendidikan pada narasumber kita pada hari ini, tahun 1999 hingga tahun 2003,
Sekolah Dasar Luar Biasa Pembina Tingkat Nasional Lebak Bulus, Jakarta Selatan, tahun 2004 hingga 2007, Sekolah Luar Biasa Negeri Ciamis, tahun 2007 hingga 2010, Sekolah Menengah Pertama Ki Hajar Dewantoro Tangerang, tahun 2010 hingga 2013, Sekolah Menengah Atas Pendidikan Guru Islam Indonesia Bandung, tahun 2013 hingga 2017, Universitas Pendidikan Indonesia pada program studi Ilmu Pendidikan Agama Islam. Adapun riwayat pekerjaan pada narasumber kita pada hari ini, tahun 2018 sebagai guru PAI dan Budi Pekerti di Sekolah Luar Biasa Negeri Ciamis, tahun 2018 pengajar tahfiz di Rumah Tahfiz Nurul Qalbi 10 Ciamis, tahun 2018 hingga 2019 musyrif di Mahad Sam'an Darussudur Bandung, tahun 2019 hingga sekarang pengajar tahfiz di Rumah Tahfiz Zafir Qur'ani Rahmaniyah Depok dan pengajar tahfiz di beberapa grup WhatsApp dan guru SKI di Al-Quran Hadis di Mandua, Kota Bogor. Sebelumnya mohon maaf ada sedikit kendala ya, berisik. Mungkin sekarang sudah ada di tengah-tengah kita pemateri kita, narasumber kita yang sangat luar biasa, itu Bapak Ade. Sebelumnya di sini saya akan membacakan dulu beberapa sesi. Yang pertama nanti kita akan melaksanakan sesi sharing bersama narasumber kita. Yang selanjutnya nanti jika hadirin ada yang ingin ditanyakan atau ingin menggali lebih lanjut mengenai parenting ini kepada narasumber kita, sangat disilakan. Kami membuka sesi diskusi selama 20 menit. Jadi total nanti kita akan 50 menit ke depan kita akan sharing bersama mengenai parenting anak berkebutuhan khusus. Nah, sekarang tanpa basa-basi lagi kita sambut kepada pemateri kita yang sangat luar biasa, kepada Bapak Ade. Selamat sore Bapak Ade. Sepertinya sedang terkendala jaringan ya, mohon ditunggu sebentar. Kepada Bapak Ade, sudah ada di ruangan, Pak? Ya, selamat sore. Ya, selamat sore, Pak. Apakah suara saya sudah dapat terdengar dengan jelas? Iya, sudah dapat terdengar, Pak. Ya, baik ya. Ya, mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat semua, rekan-rekan panitia dari HMJ, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Khusus, dan juga hadirin peserta kajian, baik itu dari kalangan mahasiswa ataupun non-mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah. Kesempatan sore hari ini, hari yang penuh dengan berkah, hari Jumat, Allah telah mempertemukan kita walaupun secara daring ya, dalam jaringan atau virtual. Dan semoga pertemuan kita di sore hari ini mendapatkan keberkahan ya. Semoga waktu yang telah diluangkan ya oleh baik itu panitia, baik dari mulai persiapan, ya mulai persiapan acara, jadi amal baik seperti itu ya. Dan terlebih pula selawat beriringan salam kita tentunya senantiasa curahkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan kepada umatnya hingga umat akhir zaman. Semoga kita termasuk kepada dalam umatnya yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya. Ya, alhamdulillah saya diamanahi atau diberi kesempatan pada sore hari ini untuk sharing ya bersama sahabat-sahabat semua. Tentunya saya merasa bahagia ya. Saya serasa kembali pada masa mungkin 3 tahunan yang lalu ketika saya masih berada di kampus UPI seperti itu ya.
bertemu dengan teman-teman mahasiswa, ya, sangat merasa gembira sekali sore hari ini di suasana yang walaupun masih di tengah-tengah pandemi, tapi dengan kemajuan teknologi ya kita bisa bertemu, ya bisa mendengar suara dan juga mungkin bisa saling menatap wajah melalui layar masing-masing. Baik, untuk materi yang atau tema ya, untuk tema kajian hari ini itu adalah tips parenting ya dalam mendidik anak berkebutuhan khusus seperti itu ya. Wah, memang kalau dari temanya mungkin apa ya, karena saya belum menjadi ayah gitu ya, belum mampu, tapi tidak apa-apa gitu ya, ini sharing karena saya mungkin selaku anak ya, selaku anak yang anak berkebutuhan khusus ya, saya seorang disabilitas netra dari lahir. Bagaimana didikan seorang orang tua seperti itu ya. Dan sebelumnya bahwa Allah berfirman di dalam surah At-Tin yang kita hafal bersama-sama ayat 4 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi tidak ada istilah ciptaan Allah itu gagal ya, cacat atau tidak sempurna. Ketidaksempurnaan itu hanya dalam pandangan manusia ya. Tetapi Allah menciptakan manusia dengan dibekali jasad, ruh, kemudian akal, nafsu, itu adalah suatu kesempurnaan ya. Ketika dari segi fisik ya ada kekurangan, baik itu dari penglihatannya, apakah pendengaran, atau mungkin yang kita kenal dengan tunadaksa ya, itu pasti ada kebaikan di dalamnya. Ya, ada hikmah di balik yang kita sebut dengan kekurangan ya, atau kekhususan lebih tepatnya ya. Kita sering mendengar istilah di balik kekurangan ada kelebihan ya, seperti itu. Dan itu tentunya menjadi ujian ya, menjadi ladang amal bagi orang tuanya, bagi orang-orang di sekitarnya. Mungkin ketika Allah bisa saja menciptakan semua manusia itu dengan bentuk fisik yang baik ya, tidak ada cacat atau tidak ada semuanya bisa melihat. Tetapi nanti kan dunia itu adalah tempat untuk kita beramal ya. Mungkin kalau tidak ada yang disabilitas, nanti tidak ada jurusan pendidikan khusus, ya, tidak ada guru-guru SLB seperti ya. Jadi itulah pasti ada hikmah di balik itu semua. Nah, kembali lagi kepada orang tua ya. Mungkin ketika terlahir anaknya, siapa sih yang menginginkan orang tua itu memiliki anak yang berbeda dengan yang lain? Pasti semua orang tua berharap ketika melahirkan ya, baik ayah maupun ibu, melahirkan anak yang sempurna ya, sempurna dalam pandangan manusia seperti itu. Kan tapi Allah Maha berkehendak, Allah Maha adil. Terkadang terlahir seorang anak bayi itu misalnya tanpa kaki atau tanpa tangan, atau misalnya memiliki keterbatasan penglihatan seperti itu ya. Nah, apa yang harus orang tua lakukan? Apakah orang tua itu marah kepada Allah ya, atau orang tua tersebut merasa Allah itu tidak adil ya? Bukan, akan tetapi harus disyukuri. Yang pertama harus ini adalah bahwa anak ini adalah titipan Allah telah menitipkan anak kepada seorang orang tua. Ini langsung dicontohkannya kepada diri saya gitu ya. Orang tua saya, ibu yang melahirkan saya anak kedua ya, saya anak kedua dari 4 bersaudara. Kakak saya perempuan ya, juga seorang tunanetra seperti Mas. Oh, jadi ada dua tunanetra di keluarga saya. Ketika terlahir anak pertama tidak bisa melihat ya, anak pertama tidak bisa melihat. Menurut analisis dokter yaitu disebabkan karena gangguan sistem syaraf seperti itu ya. Tetapi orang tua sedih tentu ya, sedih, mungkin ada perasaan kecewa, tapi karena ketika dihadirkan bahwa ini adalah kehendak Allah, ini adalah takdir Allah, ridho dengan apa yang telah Allah berikan ya, menerima seperti itu. Kemudian ketika terlahir anak kedua ya sama ya,
Seperti anak yang pertama itu memiliki keterbatasan penglihatan, seperti itu. Akan tetapi orang tua saya tidak mengeluh ya dalam mengurus ataupun tidak enggan mengurusnya atau merasa malu dengan tetangganya. Mungkin ada ya salah satu dari kerabat dan saudara yang merendahkan, anak seperti itu bisa apa misalnya, dari tetangganya, dari orang lain yang mencemooh kepada anak yang berkebutuhan khusus. Tetapi orang tua saya justru ingin membuktikan kepada orang-orang di sekitarnya bahwa anaknya ini mampu melebihi dari anak-anak yang lain, seperti itu. Bagaimana caranya? Yaitu dengan pendidikan, itu dengan diberikan pendidikan yang layak ya, dengan diberikan sekolah ya, dengan dimasukkan ke sekolah yang sesuai, seperti itu. Dicarikan sekolahnya. Yang terkadang di bangsa kita yang awam gitu ya, ketika memiliki anak yang disabilitas merasa malu, disembunyikan ataupun tidak disekolahkan karena bingung ya, karena mungkin keterbatasan pengetahuan mereka. Ya, ini kalian hanya prolog ya, atau opening statement. Saya akan langsung saja menyampaikan tips atau kunci ya yang saya rasakan ataupun yang saya mungkin bisa rasakan dari orang tua saya. Tips bagaimana sih mendidik anak yang berkebutuhan khusus itu, baik dalam artian ya bukan hanya mungkin anak kandung ya, bisa jadi nanti anak asuh ataupun anak didik ya. Di sini calon-calon guru yang dari UPI ataupun yang khususnya dari teman-teman PKH, calon guru-guru SLB ya, anak didiknya. Tips yang pertama atau kunci yang pertama, kita harus bersyukur ya, bersyukur dengan apapun yang Allah berikan ya. Ketika anak kandung tadi sudah saya sampaikan, itu adalah amanah, itu adalah titipan, seperti itu. Kemudian yang kedua, kita harus bersabar ya, bersabar ketika memang ketika misalnya anak yang terlahir ataupun kita mendidik anak yang bandel misalnya, ataupun anak kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan misalnya. Jadi kita harus bersabar dalam mendidik anak, harus penuh dengan kasih sayang, seperti tidak mudah marah atau tidak mudah kesal, seperti itu ya. Misalnya sedikit-dikit salah dimarahin. Apalagi anak yang berkebutuhan khusus atau disabilitas, tentunya berbeda cara mendidiknya, cara mengajarkan makan, mandi, aktivitas sehari-hari itu akan perlu ekstra lebih dengan anak-anak yang lain, seperti itu. Untuk kemudian juga dalam segi kemandirian ataupun memberikan motivasinya harus lebih ekstra, atau perhatiannya lebih ekstra dibanding dengan anak-anak yang notabene normal, seperti itu ya. Nah, kemudian kunci yang ketiga yaitu, saya singkat ya tadi, syukur, R ya, ridho ya tadi ya. Ridho itu menerima dengan takdir Allah, seperti ya. Kalau kita tidak menerima, ya kalau sudah terjadi ya harus diterima gitu ya. Walaupun kita nggak menerima, toh sudah terjadi gitu ya. Kalau kita menerima, ini menjadi amal baik, menjadi pahala bagi kita, seperti ya. Hati kita pun menjadi tenang dan kita mengingat Allah, dengan kita mengembalikan sesuatunya bahwa Allah menitipkan anak kepada kita, berarti Allah itu sudah percaya kepada kita bahwa kita mampu mengurus anak yang misalnya berkebutuhan khusus, seperti itu. Yang terakhir, yang terpenting adalah ikhlas ya. Ikhlas di sini ini adalah kunci yang terpenting ya. Ketika kita hanya ingin atau mendidik anak itu hanya supaya anak kita nanti membalas kepada kita atau membalas perbuatan baik kepada kita, tetapi ikhlas di sini kita mendidik anak ya hanya semata-mata hanya untuk ridho Allah ya, hanya kita niatkan hanya karena Allah ya, niatkan hanya sebagai ibadah, walaupun itu berat ya, pasti ya ada, kita tidak terlepas dari yang namanya duniawi ya, dari harapan-harapan anak itu bisa berbuat baik kepada kita, bisa membalas ya. Akan tetapi tentunya ikhlas ini penting ya. Ikhlas ini bahwa kita tidak sebagai orang tua dan sebagai guru tidak mengharap balasan, seperti itu ya. Mungkin mohon maaf kalau terlalu panjang di opening statementnya ya, saya kembalikan kepada moderator, seperti itu. Ya, terima kasih banyak kepada Bapak Ade Rahmat Gumilar.
dari opening statement sudah banyak sekali ilmu yang dapat kita tampung ya, yang sudah kita dapat melalui pengalaman-pengalaman dari narasumber pada kali ini. Nah, mungkin di sini Pak, sebelumnya Iya, kan tadi saya sudah melihat di sini nih CV. Sebelum ke parenting nih, saya iya. ingin nanya beberapa hal terlebih dahulu. Apa diperbolehkan, Pak? Ya, boleh, boleh silakan. Iya. Ya, di sini saya tadi melihat CV bahwa Bapak Ade ini sebagai tahfiz Quran ya, sebagai pengajar tahfiz Quran dan Iya, seorang alhamdulillah. penghafal Quran gitu. Alhamdulillah. Nah, yang saya penasaran nih Pak, kan biasanya ada tunanetra atau anak berkebutuhan khusus tuh yang mengalami berkebutuhan khusus, dia belum bisa menerima. Nah, sedangkan Bapak ini sampai bisa menjadi seorang tahfiz Quran. Subhanallah sekali, semoga apa yang telah didapatkan menjadi ladang pahala bagi Amin, Bapak. amin, amin. Ya, Amin. Nah, ya. mungkin di sini saya ingin menanya sedikit, Pak. Bagaimana sih motivasi Bapak bisa menjadi seorang tahfiz Quran yang sangat luar biasa pada hari ini, Pak? Seperti itu. Baik. Ya. Mungkin lebih tepatnya hafiz ya. Kalau orang itu kalau tahfiz itu lebih ke program Ya, mungkin ya. Ya. Jadi apa ya, sebetulnya tidak terbayang oleh saya dari kecil itu, tidak terbayang saya bakal bisa menghafal Quran. Ya, bahkan alhamdulillah gitu ya, pernah selesai ketika mondok itu sampai waktu kuliah ya, tahun 2015 mondok di Mahat Musyikil Quran, tidak terbayang sebetulnya. Nah, tetapi yang ditanamkan oleh orang tua kita, oleh orang tua saya maksudnya ya, oleh orang tua saya itu bahwa saya menjak kecil kan saya dipanggil guru gitu ya. Ini sudah menjadi ketentuan ya, seperti itu. Sudah menjadi ketentuan bahwa Gum harus menjalani kehidupan sebagai tunanetra, berbeda dengan anak-anak yang lain seperti itu. Jangan merasa minder gitu, justru harus lebih pede lah, harus percaya diri, karena ya tadi bahwa Allah pasti memberikan kelebihan yang lain seperti itu. Kemudian yang ditanamkan juga oleh orang tua saya, ya tentunya ketauhidan ya, yang keimanan kepada Allah, bahwa jangan berputus asa, jangan mengeluh. Karena saya pun, karena ketika tunanetra itu sejak lahir, ya awalnya merasa biasa aja gitu ya. Karena dari lahir tidak bisa melihat, walaupun saya ada sedikit sisa penglihatan, cahaya. Hanya ketika bermain gitu ya, kok berbeda. Ketika saya bertanya ya, dijelaskanlah bahwa memang saya itu berbeda dengan orang lain, tidak bisa melihat dengan sempurna. Kemudian terkait dengan menghafal Quran ya. Nah, awalnya itu ibu saya menonton acara ya, Ustaz Yusuf Mansur itu ya, yang setiap pagi, ataupun acara Hafiz Indonesia seperti itu. Nah, dari situ termotivasi lah gitu ya, karena lagi ramai waktu itu, dan melihat bahwa saya itu anak laki-laki gitu ya. Saya memang senang gitu, waktu kecil itu senang menghafal lagu gitu ya, ataupun dengerin lagu misalnya cepat hafal gitu ya, dengerin apalagi lagu-lagu pop gitu ya, masa-masa SMP, dengerin lagu nggak sengaja hafal gitu ya. Nah, kemudian waktu itu mulai SMA, saya mulai menghafal itu SMA kelas 2. Kata ibu saya, gue cobalah sedikit demi sedikit, kamu itu pasti bisa menghafalin Al-Quran katanya. Saya kan mikir, wah gimana caranya, kan Al-Quran itu tebal gitu ya, braille gitu ya. Satu buku ya, satu juz satu buku, gimana caranya ya gitu kan. Saya bukan hafalan saya hanya ya surat-surat pendek gitu ya, paling At-Takatsur sampai Anas gitu ya. Tapi saya, apa salahnya kalau dicoba seperti itu. Dan ibu saya bilang bahwa masa lagu aja bisa dihafal kan, yang didengerin gitu kan, ataupun misalnya berita iklan, kan saya sering menyimak TV, atau ya mungkin ibu saya sudah mengetahui bahwa daya tangkap anaknya itu lebih gitu ya, ataupun daya ingatnya lebih dibanding dengan yang lain seperti itu ya. Nah, ini merupakan potensi yang bisa dikembangkan untuk menghafal Al-Quran seperti itu. Jadi mulai SMA kelas 2 saya pun mencoba sedikit demi sedikit gitu ya. Karena waktu itu diterapkannya doa gitu ya, dewan ayat gitu. Dari juz 30 mulai sedikit menghafal gitu ya, melalui murotal kah, atau melalui membaca braille, walaupun
kadang terasa sulit gitu kan, atau ya yang paling sulit itu adalah rasa malas itu, yang melawan rasa malas, karena untuk berbuat baik pasti banyak ujiannya dan godaan-godaannya seperti itu. Terus diberikan dukungan, kamu pasti bisa, kamu anak laki-laki satu-satunya, harus menjadi kebanggaan mama gitu kan gitu ya. Saya punya adik lagi 2, tetapi adik itu juga perempuan seperti itu ya. Jadi ketika nonton acara Hafiz Indonesia tuh yang lain juga bisa gitu kan, yang usianya di bawah saya bisa, saya juga berpikir. Dan ketika mendengar ceramah, ya memang Al-Quran itu mudah seperti itu, Al-Quran itu mudah. Dan Allah akhirnya ketika kuliah dipertemukan dengan kakak-kakak tingkat yang ya pecinta-pecinta Al-Quran, dengan komunitas-komunitas Al-Quran seperti itu. Dan ketika semester 4 diajaklah tuh ya, ini ada pesantren beasiswa ya di daerah Setiabudi Regensi, kalau mau ayo bareng sama saya, diajakin seperti itu. Jadi nah saya bilang ke orang tua, ke ibu gitu ya, nah alhamdulillah sangat gembira ya, ada keinginan, jadi tidak ada paksaan ya untuk menghafal Al-Quran 30 juz waktu itu di pesantren, walaupun memang bisa katanya menghafal Al-Quran sambil kuliah ya, dicoba aja, dijalani aja. Jadi waktu itu programnya adalah 1 hari 1 halaman seperti itu untuk setoran ziyadahnya seperti itu. Ya seperti itu Teteh moderator. Ya, subhanallah, subhanallah sekali kepada Bapak. Itu sharing yang tadi Bapak sampaikan kepada kami, khususnya kepada saya, sangat menjadi tamparan gitu ya, Pak. Di saat orang lain dengan keterbatasannya bisa menjadi seorang hafiz Quran, alhamdulillah. Sementara saya belum bisa menjadi seorang yang berguna gitu. Semoga apa semua yang di-sharingkan Bapak semoga menjadi motivasi bagi kita semua. Semoga menambah semangat khususnya dalam menghafal Al-Qur'an, karena itu adalah pelajaran atau ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, mungkin di sini saya ingin menanyakan sedikit lagi nih mengenai Ya. parenting. Sekarang kita masuk ke parenting anak berkebutuhan khususnya. Mungkin dilihat dari tadi ya sudah di sharing juga dari Bapak bagaimana cara ibu mendidik anak-anaknya, membesarkan anak-anaknya sehingga menjadi anak-anak yang sangat luar biasa. Nah, mungkin Bapak kami ingin mendengar sedikit tips dan trik bagaimana sih waktu itu ibu mendidik kepada Bapak, kepada kakak Bapak atau adik-adik Bapak sehingga menjadi anak yang sangat luar biasa hingga sampai sekarang. Seperti itu, Pak. Baik ya, alhamdulillah. Ya kalau misalnya cerita gitu ya tentang perjuangan ibu dalam mendidik saya, dalam memperjuangkan itu suka jadi sedih gitu ya, maksudnya wah luar biasa perjuangannya ibu ayah gitu ya. Jadi saya bukan terlahir dari keluarga yang berada gitu ya dalam tanda kutip kaya lah gitu, tapi ya terlahir dari pedesaan seperti itu ya, nah, dari Ciamis gitu ya. Nah, akan tetapi orang tua saya atau ibu dan ayah saya itu merantau seperti itu, merantau untuk mencari pekerjaan. Nah tadi jadi diawali dari saya singkat menjadi susari tadi ya, syukur, sabar, ridho dan ikhlas itu ya. Nah kemudian ayah saya jadi kuncinya itu adalah mau bertanya ya, mau bertanya baik itu kepada tetangga atau siapa, kalau menyekolahkan anak atau mengurus anaknya seperti ini bagaimana. Jadi tidak ada rasa malunya, tidak ada rasa segan, atau tidak ada rasa apalagi kalau sudah ada anak kayak gini mah udahlah nggak bisa apa-apa di rumah aja seperti itu. Tapi terus mencari informasi seperti itu, dicari. Nah yang waktu itu pertama ditemukanlah SLB Ciamis ya, SLB Negeri Ciamis yang sebagai tempat sekolah kakak saya. Kenapa saya berpindah-pindah sekolah SD itu, bahkan sampai 3 kali pindah ya, ya karena memang ibu saya luar biasa gitu ya, saking mungkin ingin anaknya itu mendapatkan pendidikan yang terbaik ya. Nah waktu itu ketika ayah saya bekerja sebagai supir ya, supir gas LPG di Tangerang, ada yang memberi informasi bahwa sekolah yang bagus itu ada di Jakarta Selatan ya, SLB Pembina Lebak Bulus gitu kan, itu tingkat nasional kan. Disusul tuh, walaupun wah luar biasa gitu ya, tidak
sampai berjalan kaki atau ya perjuangannya tuh betul-betul perih lah kalau bisa dibilang seperti ya. Tapi ya tidak menyerah gitu, pandang menyerah untuk. Nah, ketika sudah masuk SLB, ibu saya terbuka melihatannya atau wah ternyata banyak yang sama ataupun bahkan yang lebih lebih buruk dalam tanda kutip melihat anak-anak yang lain pun sama seperti itu ya, bahkan mungkin ada yang tunanetra dan MDVI gitu ya istilahnya yang ganda. Nah, yes, tambah lagi rasa syukurnya kemudian banyak berdiskusi atau sharing dengan para guru-guru, disitulah mulai terbuka atau mulai semakin ingin anaknya itu atau menjadikan anaknya sukses. Jadi diberikan terus motivasi, dukungan, kalau doa pasti ya, memberikan doa, dukungan, motivasi. Kalau ayah pun memberikan tentunya asupan gizi atau materi ya, dari segi materinya, dibiayai sekolahnya gitu ya. Saya sering butuh apa gitu, di sekolah butuh apa, ada yang kurang apa gitu, sering ditanya gitu, diperhatikan seperti disekolahkan. Jadi saya SD-nya aja udah pindah ya. Kemudian untuk kemandirian sempat dimasukkan ke asrama Wiataguna ya yang ada di Bandung itu 1 tahun. Tapi karena waktu masih kecil mungkin ibu saya merasa khawatir gitu ya, nggak tega, mungkin ada rasa nggak tega, jadi dipindahkan lagi ke Ciamis sampai lulus di SLB. Kemudian ketika SMP dipindahkan atau dimasukkan ke sekolah inklusi gitu ya. Nah ini juga hasil sharing dengan guru-guru SLB ataupun bahwa wah kalau misalnya anak yang memiliki intelektualnya lebih gitu ya, yang memiliki kecerdasan itu jangan disekolahkan terus di SLB ya. Tidak akan maju-maju di SLB itu hanya yang untuk betul-betul yang MDVI ataupun ya memang tidak bisa bergabung dengan yang normal. Untuk pengalaman yang lebih harus disekolahkan di sekolah umum. Nah, akhirnya mulai SMP, SMA bahkan alhamdulillah kuliah ya bisa bergabung dengan orang-orang yang normal seperti itu ya. Ya, seperti ini. Jadi kalau orang tua itu yang saya rasakan motivasinya, dukungannya. Terus setiap hari ketika jadi ditanya ketika gimana di sekolah, gitu kan, belajar apa, kemudian hasil raport diapresiasi juga, diapresiasi seperti itu. Terus dimotivasi, kemudian ya intinya luar biasa gitu. Saya ngebayangin sampai orang tua saya tuh nganter-nganternya itu ya, nganter-nganternya itu ditungguin gitu ya. Sampai kuliah pun kadang ayah, kadang ibu tuh nganter gitu ya. Kemudian sampai kemarin terakhir alhamdulillah sampai tes CPNS gitu ya, sampai terus diantar-antar. Mungkin terasanya manja, tapi memang kalau untuk disabilitas harus diberikan perhatian yang lebih. Itu mungkin oke. Subhanallah sekali. Ya, alhamdulillah ya Pak, diberikan orang tua juga yang sangat luar Ya, biasa dapat betul. menerima, dapat bersyukur khususnya. Nah, mungkin saya juga menjadi terbuka, mungkin para hadirin juga sama. Nah, mungkin di sini Pak sekarang kita masuk ke sesi diskusi atau sesi Q&A atau question and answer kepada hadirin sekalian. Jika ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita pada hari ini, sangat dipersilakan. Ya Pak, mohon mohon sharingnya juga kepada para hadirin sekalian jika ada yang ingin ditanya. Ya, kepada hadirin, apakah ada tanggapan atau pertanyaan? Sudah banyak. Di sini ada saudari Fauzia ya, kepada Teh Fauzia, apakah ingin langsung menanyakan kepada Pak Ade, Pak? Teh Fau? Iya, boleh. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, saya Fauzia Putri Awalia, mahasiswa pendidikan khusus 2018. Izin bertanya Pak, sebenarnya apa sih pesan orang tua Bapak yang paling berkesan ketika Bapak sedang merasa di titik terendah dalam kehidupan Bapak hingga Bapak bisa bangkit kembali gitu? Dan apa saja yang dilakukan ibu Bapak, orang tua Bapak ketika memang Bapak merasa di titik terendah Bapak? Terima kasih Pak. Baik ya. Ya, terima kasih. Kembali bagaimana, langsung atau ditampung dulu nih? Jika Bapak mau langsung menjawab, silahkan Pak. Bagaimana? Ya mungkin langsung saja biar nggak Ya, lupa ya. silakan. Silakan Pak. Jadi kalau ada poin-poin yang karena tadi agak terus kurang apa
suaranya gitu agak kecil, tapi saya agak menyimak. Nanti kalau ada poin yang kurang mungkin ditambahkan moderator ya, dilengkapi lagi ya. Ya, baik-baik, Pak. Jadi untuk pertanyaan pertama, pesan apa yang paling ingat gitu ya. Nah, tentunya yang namanya manusia ya, ataupun siapapun itu pasti pernah mengalami titik-titik rendah atau down gitu ya, istilahnya. Atau istilah ada bilang juga futur gitu ya. Saya pun tentunya pernah mengalami hal tersebut ya. Seperti itu. Kemudian bagaimana cara orang tua itu memotivasi ya, ataupun cara memberikan kata-katanya ya, singkat saja sebetulnya, ayo jangan menyerah, atau kamu pasti mampu, kamu bisa ya, dengan begitu. Atau tuh lihat yang lain. Nah, terkadang emang kadang kalau digituin kayak banding-bandingin gitu. Tuh coba lihat yang lain aja bisa jadi gini seperti itu. Jadi ada figur dari sosok tunanetra yang sudah sukses di atas saya. Sebenarnya kalau dari kata-kata dibilang ada kata-kata mutiara apa ataupun apa ya, orang tua saya hanya apa ya paling ya, hanya terus yakin sama Allah. Ini semua Allah telah titipkan karunia, Allah telah titipkan kepada Gugum. Kalau misalnya cobaan ini pasti Gugum mampu menjalaninya. Nah, seperti itu. Jadi ini jangan pernah jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Jangan pernah kita merasa, kok Allah gini sih, gitu. Jadi jangan marah dengan takdir Allah. Terkadang kita, kenapa sih saya sering menanyakan kenapa. Nah, jadi orang tua saya menekankan udah terima, jalani, walaupun memang berat ya. Terkadang kenapa sih gitu ya. Yang saya rasakan sering ketika di SLB mungkin biasa-biasa aja gitu ya. Bahkan di SLB itu ya memang suka ikut perlombaan gitu. Tapi ketika di umum mulai terasa gitu ya bedanya, ataupun ya jadi sedikit kadang-kadang minder gitu ya. Saya nggak bisa bermain seperti orang yang lain, tidak bisa menulis di papan tulis gitu ya. Tetapi selain oleh orang tua pun oleh guru gitu ya, kata guru misalnya, ya nggak apa-apa katanya kan, justru kamu jadi ladang amal buat yang lain gitu ya, jadi motivasi buat yang lain. Ketika teman-temannya melihat Gugum yang semangat luar biasa, punya semangat untuk sekolah, orang yang teman-teman itu jadi lebih semangat lagi, jadi motivasi dengan melihat aja gitu ya. Nggak usah bisa gitu, misalnya saya curhat atau sama orang tua pun seperti itu ya. Nah, jadi intinya bahwa kata-kata motivasi itu tidak harus kita menggurui dengan panjang, lebih kata-kata misalnya semangat ya, ataupun dengan kamu bisa, dengan kata-kata positif ya, seperti itu. Walaupun ya tentunya yang namanya orang tua ada titik-titik kesalnya ya, saya pun misalnya pernah dimarahin lah, pernah di apa gitu. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua apa tadi teh? Saya kurang bisa menangkap pertanyaan yang kedua. Sudah terjawab sebenarnya Pak dari yang ya. itu Iya. ya. Mungkin seperti itu Teh Fauziah ya. Kalau ada hal yang lain mungkin dari yang tanggapan. Terima kasih Pak Ade. Iya. Ya, terima kasih kepada Waalaikumsalam. Di sini ada dosen kita, Pak, dari Bapak Setio, Dr. Setio Wahyu. Kepada Pak Wahyu, disilakan. Boleh nanya? Iya, disilakan, Pak. Oh iya, makasih ya. Ini mohon maaf, saya sambil berkendara, barangkali ada suara-suara lain. Saya terdengar, Kang Ade? Iya, terdengar, Pak. Alhamdulillah. Oh, baik. Ya, kalau sudah bisa sharing ini ya, pengalaman luar biasa. Alhamdulillah ya, tapi dengan apa yang saya tangkap gitu, walaupun tidak dari awal. Jadi saya melihat, mendengar itu, menyimak bahwa ini ada dua profil sebetulnya ya. Jadi yang pertama, Kang Ade sebagai yang kebetulan disabilitas visual, yang kemudian dengan prestasi dan lain-lain ya, luar biasa. Tambah lagi info parenting dari orang tua, begitu ya. Bagaimana pola orang tua mendidik dan membesarkan, kemudian dengan kasih sayang dan lain-lain. Dan saya highlight itu, mohon maaf tadi ibu dan ayah bukan secara ini bukan guru atau bukan ya? Bukan. Konfirmasi. Bukan. Iya. Oh, bukan. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, dan ya ayah juga dari STM gitu.
Baik. Ini yang juga lebih bagi saya pribadi berapresiasi betul ya. Jadi ini satu gambaran mungkin kepada teman-teman mahasiswa PKH bahwa disabilitas tidak menghalangi begitu ya. Tambah lagi peran orang tua yang memang sulit tadi betul secara pendapat saya setuju bahwa peran prestasi seorang disabilitas itu akan sangat teroptimalkan ketika orang tua betul-betul menerima, bahkan setelah menerima kemudian mencari peluang dan kemudian tidak lelah untuk mencari informasi. Bahkan jadi sekolah tuh di Ciamis, kemudian ke Jakarta, begitu kemudian ke Bandung lagi ya. Iya, gitu SLB dan Nah, yang ingin saya tanyakan, jadi alhamdulillah mudah-mudahan bisa silaturahmi. Yang saya ingin tanyakan mah ini aja, Kang Ade, tadi kan pernah di SLB dan sekolah inklusi ya. Iya, Pak. Bahwa tadi ada ini menyarankan ke sekolah inklusi dengan pendapat katakanlah tidak supaya berkembang dan lain-lain. Nah, ini bagaimana tuh perbandingan antara SLB dengan sekolah inklusi? Mungkin sebagai yang pernah mengalami proses itu, sekolah bisa menyampaikan pengalamannya. Itu saja, terima kasih. Ya, Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ya. Ya, bagaimana? Kata moderator langsung dijawab saja. Iya, silakan Pak. Boleh. Iya, jadi sekali lagi, jadi saya menceritakan parenting di sini bukan saya ahli di bidang parenting ataupun misalnya saya pengalaman ngurus anak gitu ya. Tapi dari pengalaman saya pribadi sebagai seorang anak seperti itu yang saya rasakan, kemudian saya coba sharingkan seperti itu. Nah, tadi kaitannya bagaimana perbedaan sekolah di SLB dengan di umum gitu, atau di inklusi. Memang kalau kita kalau saya pikir nyaman, enak gitu ya. Lebih kalau di zona nyaman, saya terus berada di zona nyaman, pasti saya akan terus memilih di SLB ya. Nah, kadang saya sedih kenapa kebanyakan anak-anak tunanetra itu nggak mau ke umum gitu, padahal mereka memiliki potensi, memiliki kemampuan, karena mereka sudah berada di comfort zone istilahnya, berada di zona nyamannya gitu, dengan teman-temannya. Kemudian juga mungkin kalau di SLB itu gratis sekolahnya, kemudian guru-gurunya, lingkungannya sudah nyaman lah gitu ya, fasilitasnya memadai gitu ya. Nah, tetapi ketika di umum ya, sekolah di inklusi itu, yang saya rasakan itu ada tantangan ya, ada tantangan. Jadi tantangan ataupun yang menjadi tantangan bahwa teman-teman di sana lebih banyak ya, teman-teman di sana lebih banyak, kemudian pelajaran ya, materi pelajaran juga lebih tinggi gitu ya yang disampaikannya. Kalau di SLB kan terkesan tuh kegiatan belajar mengajar itu santai gitu ya. Kalau misalnya di umum tentunya ada tantangan bahwa kita tuh harus bisa sama atau bahkan lebih dari yang awas. Jadi kita pun semangat belajarnya lebih meningkat dibandingkan di SLB yang saya rasakan. Nah, waktu jadi cerita lagi, waktu SMP itu ada LKS gitu ya. Ada LKS, ibu saya membacakan kalau mengisi LKS. Kemudian ketika di sekolah saya mencatat dengan tulisan braille, tek-tek gitu ya, berisik. Kemudian ketika tugas saya isi dulu di braille, kemudian nanti ada teman ataupun oleh ibu saya disalin lagi ke tulisan awas. Karena kalau sekarang kan enak gitu ya, ada HP, udah canggih lah anak-anak sekarang. Tapi zaman dulu masih manual, jadi pembelajaran itu kita ekstra lebih. Jadi dibandingkan dengan yang normal itu, kalau sekolah di umum memang itu lebih capek lah istilahnya, karena kita membutuhkan waktu lebih, membutuhkan tenaga lebih ya, dibanding dengan yang bahkan bisa dikatakan 2 kali lipatnya. Ketika di sekolah, karena tidak ataupun buku-buku ini, buku ajar ya atau buku pelajarannya harus direkam dulu. Kadang-kadang ayah saya, masya Allah, kalau ingat suka sedih ya, ayah saya merekamkan buku-buku yang dari sekolah gitu ya, direkam dulu pakai Walkman direkamnya gitu ya. Kalau saya dengar, saya belajar gitu kan. Jadi banyak peran lah yang menjadikan saya sukses itu, banyak sosok-sosok gitu ya, dari guru-guru, terus ada dukungan-dukungan gitu ya. Nah, kemudian ketika SMA pun seperti itu. SMA, walaupun SMA sudah mulai mandiri ya. Jadi di Bandung, di SMA PGI 2 ya, di swasta, itu di
ditinggal dengan hanya berdua dengan kakak. Ya. Ya bukan berarti itu tega orang tua, akan tetapi melatih agar supaya mandiri seperti itu. Nah, ketika di Bandung, jadi saya berusaha istilahnya mencari reader gitu ya, mencari reader untuk membacakan buku atau membantu mengerjakan tugas. Begitupun sampai kuliah ya, sampai kuliah di UPI. Nah, ini juga tantangannya lebih berat, lebih banyak lagi ya ketika kuliah, bagaimana berorganisasi. Saya pun ingin ya belajar berorganisasi. Nah, ketika kuliah pun, ketika ada tadi kalau pertanyaan ada down, terus disemangatin oleh teman. Intinya bahwa pengalaman yang didapat ya, karena pengalaman itu berharga sekali gitu ya, itu akan berbeda, akan lebih luas pengalaman, kemudian belum lagi relasi ya, atau kalau kita pandai bersosialisasi, kita akan memiliki banyak teman ya. Sampai sekarang alhamdulillah gitu ya, saya dengan teman-teman ada di grup-grup WA misalnya, ada di mana-mana seperti ya, teman-teman itu selalu terhubung ya, karena kita punya relasi itu mungkin ya untuk perbedaan dari sekolah di inklusif. Tentunya lebih bagus atau lebih akan berkembang bahwa tunanetra itu bekerja ataupun sekolah yang bergabung dengan yang awas, dan alhamdulillah sekarang pemerintah sudah mendukung ya dengan adanya undang-undang disabilitas itu seperti itu. Ya, alhamdulillah sudah mendapatkan ilmu lagi, mendapatkan motivasi lagi dari narasumber kita pada hari ini. Semoga sharing kita dapat sangat bermanfaat. Mungkin kepada Bapak Dr. Wahyu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Pak? Mungkin sedang berkendara juga ya. Mungkin selagi nunggu pertanyaan yang... Iya, terima kasih. Selagi menunggu, kita masih ada waktu 10 menit lagi untuk sesi diskusi nih kepada hadirin. Sangat dipersilahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Bagaimana kepada hadirin sekalian? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, sambil kita menunggu, jika ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin di sini saya ingin merangkum sedikit. Sangat banyak pengalaman, sangat banyak. Ya, halo, apakah ada yang ingin ditanyakan? Siapa tadi yang open mic? Tidak ada ya. Mungkin di sini saya akan membacakan sedikit kesimpulan yang tadi kita dapatkan, yang bisa saya tangkap. Sangat banyak sekali motivasi, sangat banyak sekali materi baru dari narasumber kita pada hari ini. Mungkin di sini langsung saja ya, bahwa kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah itu sudah dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tidak ada produk gagal, tidak ada cacat seperti itu, bahwa semua manusia di dunia ini mempunyai kekurangan maupun kelebihan masing-masing. Saya mempunyai kelebihan, mempunyai kekurangan, seperti itu. Mungkin di sini ada sedikit yang dapat saya garis bawahi. Oh, ada. Sebelum ke kesimpulan, di sini ada yang bertanya lagi nih, Pak. Dari Saudari Nadia. Bagaimana Saudari Nadia? Apakah ingin dibacakan saja atau ingin menanya langsung kepada narasumber kita? Sepertinya enak jika langsung open mic nih, Teh Nadia. Iya, bisa kita diskusi gitu ya, bisa. Iya, betul. Dengar suaranya. Oh, katanya ingin dibacakan saja. Ada juga pertanyaan dari Ramdan nih. Ramdan nanti setelah Teh Nadia ya. Nah, Pak, di sini ada pertanyaan dari Teh Nadia Nuraini dari BKI UIN Sunan Gunung Jati. Izin bertanya, metode apa yang Bapak pakai untuk menghafal Al-Quran, katanya Pak? Karena kan pasti banyak perbedaan gitu, Pak. Bagaimana? Langsung dijawab saja. Langsung saja ya. Memang ketika menghafal Al-Quran pun itu ya, berbeda tentunya dengan yang normal. Saya pun sempat merasa dalam tanda kutip iri lah gitu ya. Wah, yang normal tuh Al-Qurannya kecil, mudah dibawa kemana-mana seperti itu ya. Nah, ketika sebetulnya saya pun tidak merasa cepat menghafal ataupun ketika satu kali mendengar ataupun cepat masuk gitu ya hafal.
tidak ada metode khusus ya yang saya terapkan ketika menghafal itu ya pada intinya dengan pengulangan ya, dengan metode sering mengulang. Dengan hanya ketika itu saya menggunakan Al-Quran Braille gitu ya. Jadi dengan meraba juga, dengan mendengar juga seperti ini. Jadi bukan hanya kan terkadang ada yang laki, memang yang kemampuan daya ingatnya luar biasa seperti ya. Misalnya ada guru di talaki langsung nempel kelas ya. Misalnya di talaki gitu kadang-kadang ada lupanya. Ketika kalau dengan meraba Al-Quran Braille ya kita bisa lebih enak mau mengulang berapa kali pun seperti itu. Kemudian selain juga dengan Al-Quran Braille mencari waktu-waktu yang enak untuk menghafal seperti ya. Itu ditemani dengan murotal Al-Quran. Yang saya rasakan ya ketika yang saya putar itu misalnya murotal Syekh Misra Rashid Al-Hafasi. Nah, nggak kerasa ataupun jadi lagamnya itu jadi mengikuti gitu ya. Jadi walaupun awalnya nggak sengaja pengen mengikuti lagam Syekh Misra Rashid, tapi kayak nempel seperti itu memudahkan. Jadi kombinasi antara meraba dengan mendengar seperti. Jadi metode-metodenya sekarang banyak, tentunya ada metode Yadain dan lain sebagainya, tetapi yang saya terapkan waktu itu ya dengan pengulangan lah, karena tidak ada metode yang khusus untuk menghafal, adalah selain banyak mengulang-ulang ya, dan tentunya ketika sudah hafal pun harus terus diulang-ulang, dimurojaah kembali hafalan yang telah dimilikinya seperti itu. Itu mungkin. Ya, baik. Terima kasih atas sharingnya kepada Bapak Ade Rahmat Gumilar. Jadi, bisa menggunakan ini ya, bisa menggunakan Al-Quran Braille. Tuh. Terima kasih kepada Teh Nadia Nur Aini juga. Tadi sudah menyampaikan terima kasih kepada Bapak. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, atau mungkin pertanyaan terakhir ya, karena waktu kita pada sore ini sangat terbatas. Mungkin langsung saja di sini ada Kang Ramdan Alamsyah, ini mahasiswa baru pendidikan khusus tahun 2020 nih. Kepada Ramdan Alamsyah disilakan. Oke, terima kasih ke Teh Putri selaku moderator. Yang saya ingin tanyakan di sini tadi, kalau nggak salah saya simak mengenai tentang sebenarnya pertanyaannya yang pertama udah diwakilin sama Teh Nadia barusan mengenai metode. Jadi saya harus mengganti yang lain. Yang ingin saya tanyakan di sini tadi ngebahas tentang undang-undang tentang disabilitas, terus mengenai tentang inklusif juga ya. Yang saya ingin tanyakan di sini, menurut Bapak sendiri, apakah sekarang udah tertera dengan baik pendidikan inklusif tersebut? Terus bagaimana sih cara memotivasi anak-anak sekarang, khususnya yang mungkin teman-teman difabel tunanetra yang menganggap bahwa masih kayak yang kalau saya sering sharing gitu sama teman-teman yang mungkin di bawah saya itu, mereka tuh merasa enggan untuk bergaul dengan anak-anak umum tuh karena takut banyak perkataan yang mungkin ya kurang enak didengar mungkin, ataupun banyak semacam cecean gitu. Mungkin itu saja yang mungkin saya tanyakan. Terima kasih. Baik, ya. Wah, bagus nih pertanyaannya. Ramdan ya memang betul-betul kekinian itu ya, pertanyaannya juga memang sesuai dengan kondisi di lapangan atau di masyarakat tunanetra seperti itu ya. Langsung dijawab saja ya oleh moderator. Iya, silakan Pak. Ramdan ya, Saudara Ramdan. Untuk ya ketika bicara tentang undang-undang ya, ataupun penerapan pendidikan inklusi, apakah sudah tercapai? Ya mungkin kalau bisa dibilang yang sepengetahuan saya ya sudah gitu ya mungkin. Tetapi baru di kota-kota besar ya, seperti Bandung, Jakarta. Tetapi ketika di daerah-daerah terpencil atau kabupaten itu masih
awam ya. Guru-guru itu masih bingung ya bagaimana cara mengajarnya. Bahkan saya pun dulu ya waktu pertama sekolah di Tangerang tuh hampir ditolak ya. Tidak ditolak karena ini nanti gimana cara mengajarnya, kan bisa nulis, bisa baca. Jadi perlu diberikan teman-teman ini pendampingan dari guru-guru yang SLB ataupun kuliah pendidikan yang memang bisa memberikan teman kepada guru-guru yang mengajar di sekolah umum seperti itu. Nah kemudian juga fasilitas ya, fasilitas apakah dari segi infrastrukturnya ya di sekolah tidak membahayakan, tangga-tangganya misalnya tidak curam seperti itu. Ya, itu pun memang harus disurvei ya, apakah sekolah ini sudah berstandar gitu ya, atau kan kalau di sekolah untuk disabilitas netra itu kan idealnya harus ada guiding block ya untuk perjalanan saya mandiri misalnya, ataupun harus ada kelas-kelasnya dengan braille misalnya. Bahkan ketika saya di UPI pun gitu ya, tidak semua fakultas gitu ya yang sudah ada guiding blocknya seperti itu. Memang kalau dari segi infrastruktur atau fasilitas belum gitu ya, masih ya kalau misalnya saya dengar dari cerita-cerita yang pernah ke luar negeri gitu ya, sekolah-sekolah di luar negeri masih jauh seperti itu ya. Tapi kalau dari segi peluang ataupun dari segi kesempatan, alhamdulillah sudah diberikan kesempatan ya dari kepala sekolahnya ya, karena sudah ada aturan itu ya, sudah ada aturan. Nah ini nyambung ke pertanyaan kedua, sekarang sudah diberikan kesempatan ya oleh pemerintah, oleh sekolah, tetapi anaknya yang ataupun tunanetranya itu sendiri yang merasa enggan untuk sekolah di umum ya, karena mungkin takut itu karena atau takut dikata-katain gitu ya. Dan saya pun ya pastilah pernah menemukan atau pernah mengalami ya, atau ya bukan menghina istilahnya, ataupun ya ada kata-kata yang terkadang kan memang mungkin bukan karakter gitu ya, karakteristik dari tunanetra itu memang apakah mudah tersinggung atau baper ya, anak sekarang ini lebih mudah baper karena ada kata-kata yang mungkin maksudnya apa ya, yang seperti apa itu mungkin seperti itu sih ya. Nah, tetapi ketika kalau di umum jadi jangan setiap perkataan itu jangan kita terlalu memikirkan perkataan orang lain. Nah, kemudian bagaimana cara memotivasi teman-teman ataupun yang adik-adik yang netra yang ketika sekolah di umum memang harus diberikan bahwa ketika di SLB itu hanya bisa mengembangkan bakat-bakat yang dimiliki oleh tunanetra, seperti misalnya mijat atau terapis atau musik, itu ya hal yang biasa. Tapi kalau misalnya kita mau out of the box atau mau keluar dari hal tersebut ya, kan tunanetra sekarang tidak menutup kemungkinan misalnya menjadi pengusaha atau misalnya menjadi seorang guru gitu ya, dosen. Dan di VIP ya ada kan Pak, sekarang sudah pensiun gini ya, Pak Dr. Didi Tarsidi. Tidak mungkin Pak Dr. Didi itu kalau misalnya sekolahnya hanya di SLB terus, tapi sebenarnya pasti pernah diinklusi seperti itu. Nah, jadi harus dinamakan bahwa ketika ingin sukses atau ketika ingin betul-betul diakui di masyarakat itu, kita harus bergabung dengan yang normal, dengan yang awas. Kita harus pergaulannya harus memperluas pergaulan, jangan nyaman berada di lingkungan sendiri ya, atau ya cuman jago kandang lah misalnya gitu ya, cuman kita beraninya atau hebatnya hanya di lingkungan pemerintah, walaupun sudah diakui terapis seperti itu ya, ataupun keterampilan yang lain memang bisa diakui di masyarakat seperti itu. Akan tetapi tadi ya pengalaman itu tidak akan bisa didapatkan hanya dengan sekolah di SLB seperti itu ya. Ketika sekolah di awas yang sudah saya sampaikan, namanya pengalaman-pengalaman yang tidak akan didapatkan dengan sekolah di SLB ya, pengalaman berorganisasinya, pengalaman bermainnya lah, atau pengalaman-pengalaman yang lain, outbound dan lain sebagainya seperti itu. Dan tentunya pengalaman bagaimana kita bisa berkomunikasi, bisa bersosialisasi dengan yang awas ya. Jadi intinya bahwa memang harus terus dikuatkan, harus terus bahkan ya harus ditunjukkan ya. Tadi
figur-figur atau tokoh-tokoh yang sukses dengan bersekolah di inklusi, dan juga dicontohkan bahwa kalau misalnya hanya di SLB, misalnya ujung-ujungnya hanya jadi terapis lah misalnya, hanya pekerjaan-pekerjaan yang memang biasa dikenal di masyarakat, identik seperti itu. Tetapi kalau sudah di umum gitu ya, kita lebih dikenal, kita memiliki banyak teman, kemudian ketika kita memiliki potensi ya, ketika kita misalnya ahli di bidang musik, pintar main piano, pintar main gitar, kita pun nanti akan banyak yang tahu bahwa kita itu bisa ya. Banyak, kalau misalnya di SLB kan yang tahu cuma itu aja, kecuali nanti dipromosiin sama gurunya kan. Kalau di umum banyak yang tahu, jadi intinya akan ada kepuasan tersendiri lah, kita merasa diapresiasi oleh orang lain, walaupun kita pun jangan sombong gitu ya kalau kita punya keahlian, punya kemampuan. Akan tetapi bahwa ya pokoknya ketika sekolah di umum itu akan banyak hal-hal yang tidak akan ditemukan, tidak akan dirasakan ketika hanya sekolah di SLB seperti. Dan ketika ingin kuliah pun ya, yang dari SMA ke SLB itu akan agak sulit untuk beradaptasi ya. Kenapa? Karena akan kaget ya, seperti itu. Kalau misalnya dari jarang bergaul dengan yang normal, ketika di kuliah ataupun baik dari segi materi perkuliahannya nanti kaget gitu ya. Karena di SLB kan tadi materinya diturunkan ke rendah, nanti yang beradaptasinya cukup lumayan gitu ya kalau yang di SLB. Tapi kalau yang sudah SMP, SMA atau SMA-nya di umum, ketika di kuliah bisa lebih berkembang lagi, tidak merasa aneh lagi bergaul dengan orang-orang awas, kemudian dengan materi-materinya sudah tidak asing lagi, hanya tinggal mengulang saja seperti itu. Ya intinya harus teruslah dimotivasi, teruslah diberikan bahwa tunanetra itu ataupun disabilitas itu bisa, atau disabilitas mampu bersaing atau mampu bergabung ya, walaupun pastilah tidak bisa sama ya, perlakuannya tidak mungkin sama, akan tetapi bahwa kesetaraan itu ataupun hak itu harus diberikan yang sama seperti itu. Ya mungkin itu dari moderator ya. Sudah waktunya juga ya, sudah hampir habis ya. Iya betul. Mungkin kita mendapatkan lagi ilmu. Semoga kepada saudara Ramdan dapat terjawab ya. Tadi juga sempat disinggung mengenai inklusi. Nah kebetulan dalam hari merayakan Hari Penyandang Disabilitas Internasional, nanti di hari Minggu tanggal 13 kita juga mengadakan webinar mengenai apa sih itu pendidikan inklusi. Semoga para hadirin juga dapat hadir di dalam webinar nanti di tanggal 13. Nah, karena waktu sudah menunjukkan pukul 5 kurang 4 menit ya, atau 16.56, artinya sudah 50 menit kita melakukan sesi sharing bersama pemateri kita, bersama narasumber kita yang sangat luar biasa. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ade Rahmat Gumilar yang sudah menyediakan waktu, sudah meluangkan waktu untuk kita semua, untuk berbagi pengalamannya, sangat luar biasa, sangat membuka mata saya khususnya untuk menghafal Al-Quran dan semangat lagi ke depannya. Semoga kepada para hadirin juga dapat merasakan hal yang sama. Nah, mungkin di sini saya akan mengambil sedikit kesimpulan mengenai parenting pada anak berkebutuhan khusus ini, karena pada dasarnya orang tua adalah hal yang terpenting ya, karena orang tua itu sebagai guru pertama bagi anak-anaknya. Yang pertama, jika ada keluarga yang mengalami atau yang mempunyai saudara yang memiliki anak yang spesial, kita tidak menyebutkan anak berkebutuhan khusus, tapi spesial di sini karena mereka mempunyai kelebihan-kelebihan yang tidak kita miliki. Kita harus kuncinya itu bersyukur, lalu bersabar. Kita juga harus ridho, dan yang paling penting itu kita harus ikhlas menerimanya, karena anak spesial ini merupakan insya Allah adalah calon ahli-ahli surga dan mendapatkan tempat yang terbaik nanti di akhirat kelak. Dan mungkin untuk kita sebagai calon guru-guru bagi anak-anak spesial ini dapat
meyakinkan kepada orang tua bahwa ini loh anak spesial mempunyai kelebihan, di samping kekurangannya ada kelebihannya karena semua manusia pada dasarnya seperti itu. Nah mungkin dari saya Putri Hakiki Rizkiani mohon pamit. Mungkin kepada Bapak Ade Rahmat Gumilar ingin memberikan closing statement sedikit Pak, bagaimana? Baik ya, mungkin dari saya bahwa bersyukurlah ya yang diberikan kesempurnaan fisik ya, walaupun kan sering ada kata-kata manusia itu tidak ada yang sempurna seperti itu, tapi dari segi fisik sempurna harus lebih bersyukur ya, dan bisa lebih membantu para disabilitas seperti itu ya, karena tadi sebagai amal solehnya seperti itu, sebagai ladang amal. Dan ketika nanti ya tadi sudah dijelaskan juga, mendidik ataupun memberikan pemahaman harus dengan hati seperti itu ya, dengan hati. Dan terakhir dari saya memohon maaf seperti itu ya kalau dalam penyampaian mungkin tidak kurang memuaskan ataupun banyak hal-hal yang kurang, yaitu mungkin kelemahan dari diri saya baik dan sampai penyampaian keterbatasan ilmu ya, ataupun dari segi penyampaiannya misalnya terlalu terburu-buru atau seperti apa, dan mohon dimaafkan seperti itu ya. Dan intinya semangat ya, tetap semangat untuk berjuang ya, memperjuangkan hak-hak disabilitas untuk membangun disabilitas itu bisa lebih maju ya, karena tadi disabilitas memiliki potensi yang bahkan bisa lebih daripada orang-orang yang awal itu sendiri, asal mereka diberi kesempatan yang sama. Ya, itu dari saya. Terima kasih akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ade. Ya, dari saya juga mohon pamit. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada TTM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Pak Ade Rahmat Gumilar yang telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa hebat dan juga menginspirasi kepada kita semua. Dan terima kasih juga kepada Teh Putri Hakiki Rizkiani yang telah membimbing atau memandu jalannya kajian kita pada sore hari ini dengan sangat luar biasa. Oke, hari ini ada door prize kembali. Selain mendapatkan berkah, tapi kajian kali ini juga mendapat hadiah ya bagi rekan-rekan akang-akang TTM peserta yang beruntung pada sore hari ini. Nah, door prize kali ini jatuh atau dimenangkan oleh Gak ada backsound ya, udah gak apa-apa. Dimenangkan oleh Teh Nadia Nuraini dan juga Kang Ramdan Alamsyah. Kepada Teh Nadia dan juga Kang Ramdan, kami ucapkan selamat telah menerima door prize, dan juga jangan lupa untuk menghubungi panitia setelah selesai kegiatannya. Selanjutnya kita ngapain? Nah, selanjutnya kita akan foto bersama nih Dewi untuk mengabadikan momen kita. Oke, panitia boleh ada yang motret. Kepada hadirin sekalian boleh dinyalakan kameranya. Ayo. Nyalakan kameranya. Boleh diaktifkan kameranya agar terlihat nih wajah-wajah cantik dan juga ganteng-gantengnya. Meskipun sudah sore, tapi saya yakin nih akan teteh semua yang hadir pada kegiatan kali ini masih tetap terlihat aura cantik dan juga semangatnya gitu. Jadi ya, untuk mengaktifkan kameranya. Oke. Panitia juga ya. Iya. Oke. Sudah siap? Baik. Assalamualaikum, izin motret ya. Oke. 1, 2, 3. Baik, sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Panitia juga terima kasih banyak.
Nah, sebelum penutupan, akan ada pembacaan doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Saudari Salma. Kepada Saudari Salma, waktu dan kesempatan disilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzilul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Allahumma inna hadza iqbal lailik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir lana. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik wa wathikillahumma rabitataha wa adimutaha wa hadiha subulaha wa mla'ha binurika allazi la yakhfu wa shrah suduraha bifaidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahiha bima'rifatik wa mitsa ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Sallallahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Salma yang telah membacakan doa. Semoga Allah mengijabah doanya untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, acara demi acara telah terlaksana. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat dan juga dapat menjadi catatan amal jariah kita hingga nanti di yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Oh ya, diingatkan juga kepada peserta kajian hari ini agar tidak meninggalkan grup WhatsApp terlebih dahulu untuk mengisi link feedback Kalamakus 3. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah-salah kata karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datang dari saya sendiri. Saya Wulan Putri Seruni dan saya Sofi Septiani. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa di kegiatan-kegiatan selanjutnya.